Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Rasid, berasal dari Kalimantan Selatan. Di sini aku berbagi tentang misteri yang pernah aku alami sewaktu aku duduk di bangku perkuliahan. Jadi begini ceritanya. Aku itu berdua sama temen aku mengontrak di suatu tempat, tapi aku bingung kenapa tempat itu sangat tidak terawat. Jadi ketika kami berdua mengontrak di suatu rumah itu, kami bersihkan, tapi di situ ada kejanggalan-kejanggalan yang kami rasakan setelah 1 bulan berlalu. Dan aku telusuri, aku cari tahu kenapa jadi rumah ini sempat kosong. Tidak ada satupun mahasiswa dulu kan waktu aku zaman kuliah yang berani mengontrak di situ. Ternyata rumah itu sudah 2 tahun tidak pernah didiamin. Jadi suaminya itu mati digigit ular dan istrinya tidak tinggal di situ lagi, lalulah dikontrakkan. Aku ajak teman-teman aku, salah satu teman aku itu yang bernama Bang Daus. Aku ajak beliau untuk menginap di rumah itu, dan kebetulan pada saat itu malam Jumat. Kami asik ngobrol bercengkrama mengenai tentang horor-horor di rumah tersebut. Dan dia bilang sama aku, "Sid, aku numpang ke WC dulu." "Oke bang, silakan bang." Lalu Abang Daus itu ke WC. Setelah sampai di WC dan kami bertemu lagi kembali di ruang tamu, beliau membisikkan di telinga aku. Kata beliau, "Sid, ketika aku masuk ke ruang makan, aku berasa di dimensi lain, Sid." "Apa bang yang pian lihat bang?" Jadi kata Bang Daus, ada yang makan di ruang makan itu. Dan Bang Daus melihat ketika Bang Daus itu keluar dari WC, Bang Daus melihat sesosok manusia tanpa baju dan tanpa kolor ataupun celana. Tapi manusia itu tidak berdiri. Manusia itu merayap. Terus Bang Daus banyak cerita, banyak sosok di rumah itu, karena maklum rumah itu sudah 2 tahun tidak didiamin. Sesosok itulah yang sering jahilin kami. Bahkan di ruang tamu, di kamar, bahkan teman-teman aku ketika teman aku ke rumah, itu yang memperlihatkan sering muncul dan teman-teman aku melihat sesosok itu tersebut merayap di atas bertaring. Pada saat kami bercerita tentang makhluk itu yang merayap, ada bunyi-bunyi di dapur, seakan-akan ada orang yang bikin kopi. Kami lihat ke dapur, ternyata tidak ada. Itu hanyalah bunyi. Ketika Bang Daus tidur, saya tidak bisa tidur. Dan ternyata saya melihat makhluk itu di atas dinding
merayap. Banyak sekali, ada kuntilanak, genderuwo, tapi mereka hanyalah singgah di rumah itu tersebut. Dan satu hal lagi, pesan dari istri yang tidak mendemit rumah itu tersebut, kata beliau, kamarnya ada 2, kamar depan, kamar belakang, dan kamar tengah itu kosong. Beliau berpesan, jangan pernah dibuka kamar tengah ini ya. Iya Bu, kata kami. Saya curiga di kamar itu adalah tempat persembahan-persembahan, karena bau-bau berupa dupa, melati itu ada, dan itu terasa banget di kamar itu. Aromanya itu dari kamar itu tersebut. Kalau saya disuruh untuk kembali ke rumah itu, tidak berani. Angker sekali.